kita hari ini sekolah minggu online GKI Pahlawan. Yeay, hari ini luar biasa loh anak-anak. Kita akan ditemani oleh keluarga Pak Ferry bersama Velia, ada Tian, ada Nika, ada Mama ya. Nanti kita nyanyi bersama, bergembira bersama sama keluarganya Velia. Oke. Yuk, untuk pertama kali kita akan memuji Tuhan. Nah, setiap hari kan kita nih sekarang ngeliatin tuh matahari ya. Iya ya, matahari yang terbit dari mana? Dari timur ke barat. Oke, kita akan puji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau sekolah minggu online. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku disambung dengan Sayang-sayang disayang. Dengan gendang ku
sehat semua bukan? Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kesehatan, buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada keluarga kami, perlindungan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan telinga kami, terlebih hati kami, biarlah firman Tuhan boleh kami tanam dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolong Bu Meli akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang beri hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema berharap dan berusaha. Ada seorang keluarga janda. Janda itu adalah seorang wanita yang sudah tidak punya suami. Janda ini dulu suaminya adalah seorang nabi, tetapi suaminya sudah meninggal. Nah, kehidupan seorang janda ini sangat menderita anak-anak. Ibu janda ini mempunyai 2 orang anak. Mereka hidup serba kekurangan. Suatu saat ibu janda ini ditagih oleh penagih hutang. Ibu janda ini bingung, Gimana saya harus membayar hutang-hutang ini? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Kemudian ibu janda ini datang kepada Nabi Elisa. Ibu janda ini bertanya kepada Nabi Elisa. Ibu janda ini bercerita tentang segala masalahnya kepada Bapak Elisa. Ibu ini berkata, Pak Elisa, saya sedang mengalami masalah yang begitu berat. Saya punya hutang yang banyak, sedangkan saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk yang dapat saya jual. Sampai-sampai penagih hutang itu bilang, kalau saya tidak bisa membayar hutang-hutang saya, anak-anak saya akan dijadikan budak. Gimana Pak Elisa? Saya tidak mau kehilangan anak-anak saya. Saya sudah tidak punya suami, saya sudah tidak punya apa-apa. Kalau saya masih harus kehilangan anak-anak saya tidak sanggup Pak Elisa. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Pak Elisa bertanya kepada ibu janda itu, apa yang masih kamu punyai di rumah ibu? Kemudian ibu janda ini berkata, saya tidak punya apa-apa. Oh, saya masih punya minyak di dalam buli-buli, tapi sedikit. Buli-bulinya kecil. Saya cuma punya minyak itu satu-satunya Pak Elisa. Kemudian Pak Elisa berkata, tidak apa-apa ibu, sekarang dengarkan apa yang aku minta. Kamu pinjam bejana-bejana atau wadah-wadah yang kosong, tempayan-tempayan kepada tetangga-tetanggamu. Bejana itu kamu pinjam dalam jumlah yang lumayan, jangan terlalu sedikit. Kamu bisa minta tolong anak-anakmu juga supaya pinjam ke tetangga-tetangga sekitar. Kemudian bejana-bejana itu kamu taruh di dalam rumah. Setelah itu kamu kunci rumahmu, kamu dan anak-anakmu berada di dalam rumah. Kemudian ini berkata, lalu setelah itu gimana Pak Elisa? Setelah itu kamu tuang minyak yang sedikit tadi yang di dalam buli-buli, kamu tuang ke dalam bejana-bejana itu. Kemudian ibu janda ini mendengarkan, kemudian berkata, baik Pak Elisa, saya akan melakukannya. Nah, anak-anak, ibu janda ini taat ya. Dia nggak berpikir, loh kok bisa ya? Nanti minyak segitu dituang ke bejana-bejana, apa ya? Cukup. Tapi ibu janda ini punya iman. Dia percaya sama Bapak Elisa. Dia percaya kalau Bapak Elisa itu abdi Allah, utusan Allah. Kemudian dia melakukan persis apa yang dikatakan Bapak Elisa. Dia berkata kepada anak-anaknya, ayo sekarang kita kumpulkan, kita pinjam sama tetangga-tetangga kita bejana-bejana yang kosong. Kita pinjam sebanyak mungkin, kita bawa ke dalam rumah. Wah, kemudian ibu janda ini karena sudah punya pengharapan, dia jadi bersemangat ya. Dia merasa bahwa wah, ini kayaknya saya sudah punya, Tuhan sudah memberi saya jalan keluar. Kemudian
ibu janda ini dan anak-anaknya bergegas pergi ke tangga yang satu, tangga yang kedua, sampai semua yang punya bejana yang kosong itu dipinjam, dibawa ke dalam rumahnya, diusuli ke dalam rumahnya. Kemudian setelah itu pintu rumahnya dikunci. Nah, kemudian ibu janda ini berkata pada anaknya, ayo coba sini, dibawa satu dulu sini bejana yang kosong. Nah, kemudian tadi yang minyak dalam buli-buli yang kecil itu dituang dalam bejana yang kosong. Duh, kok bejana, pada bejananya tempatnya itu lebih besar ya daripada buli-bulinya. Loh, kok nggak habis-habis ya? Bisa penuh. Anakku ini sudah penuh, ayo, yang sudah penuh diangkat, kita taruh sana. Kemudian anaknya yang satu ngangkat yang sudah penuh ini dipindah tempat sana. Kemudian anaknya yang satu lagi, ayo yang kosong bawa sini lagi. Nah, kemudian bejana yang kosong ditaruh di bawahnya lagi. Ibu janda ini nuang lagi. Lah kok udah habis-habis nih? Kok masih bisa penuh? Demikian seterusnya sampai bejana-bejana itu kita tidak dikatakan jumlahnya berapa ya, tapi cuma dikatakan lumayan banyak. Itu semua sampai terisi penuh. Sampai kemudian ibu ini yang terakhir kali berkata, anakku, ayo cepet ambil bejana lagi, sini dituang lagi. Anaknya berkata, ibu sudah penuh semua, bejananya sudah nggak ada yang kosong. Kemudian barulah pada saat itu minyak dalam buli-buli itu berhenti mengalir. Wah, luar biasa anak-anak. Ya, benar-benar mujizat. Dari minyak yang cuma sedikit dalam buli-buli itu bisa mengisi bejana-bejana yang kosong itu sampai penuh. Wah, luar biasa ya pekerjaan Tuhan. Kemudian ibu ini saking bersukacitanya, dia pergi kepada Bapak Elisa. Dia berkata, Bapak Elisa, itu bejana-bejana sudah penuh semua, penuh dengan minyak. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kemudian Bapak Elisa berkata, sekarang jualah minyak-minyak dalam bejana itu. Kemudian uangnya pakailah untuk membayar semua hutang-hutangmu. Selebihnya itu uangnya bisa dipakai untuk kelanjutan hidupmu, untuk kebutuhan-kebutuhan hidupmu selanjutnya. Wah, ibu janda beserta anak-anaknya sangat bersukacita. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Melalui Nabi Elisa, Tuhan sudah menyatakan mujizatnya. Pada akhirnya mereka semua terbebas dari hutang-hutangnya. Anak-anaknya juga tidak jadi dijadikan budak. Ya, bersyukur ya. Kita harus belajar seperti ibu janda ini. Harus mempunyai pengharapan. Percaya, harus mempunyai iman. Percaya kalau segala sesuatu kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti memberi jawaban. Cuma waktu Tuhan dan jawaban Tuhan itu kadang di luar pemikiran kita, tapi percaya Tuhan pasti menyediakan jawaban yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti memenuhi kebutuhan kita. Tuhan mengerti segala persoalan kita. Ya, kita harus belajar. Selain kita berharap, berdoa, kita juga harus berusaha. Gak bisa kita cuma berdoa, Tuhan tolong. Misal anak-anak mau ulangan, anak-anak cuma berdoa aja, Tuhan tolong semoga besok nilainya bagus, semoga besok betul semua, semoga besok nilainya 100. Tapi anak-anak tidur, anak-anak nonton YouTube, gak belajar. Apa bisa? Gak bisa. Anak-anak juga harus berusaha, belajar. Seperti tadi ibu janda dan anak-anaknya itu, mereka juga gak tinggal diam loh. Mereka bekerja, mereka berusaha meminjam tempayan-tempayan, kemudian mengisi, kemudian gotong-gotong yang sudah penuh dipindah, misi yang membawa yang masih kosong. Mereka juga berusaha, ya. Anak-anak juga sama, anak-anak juga harus berharap dan berusaha, belajar dengan baik, berusaha. Tuhan pasti menolong. Ya, kita mau belajar ayat Mas ya dalam Yakobus 2 ayat 22a. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Bisa sama-sama ya, kembali ulangi ya. Yakobus 2 ayat 22a. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Anak-anak hafalin ya. Anak-anak ingat, setiap anak-anak menghadapi masalah apapun, anak-anak ingat, iman berarti anak-anak harus bertekun berdoa. Anak-anak harus rajin berdoa, baca firman. Berusaha berarti anak-anak harus melakukan sesuatu. Anak-anak harus belajar, taat sama orang tua, ya. Firman Tuhan hari ini boleh dicukupkan sekian. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti Ibu Janda tadi. Kami mau selalu setia untuk berdoa. Kami juga mau berusaha, beri kami kemampuan Tuhan, dan kami boleh selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, seperti Ibu Janda tadi yang bersuka cita karena mengalami pertolongan Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya 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 dengan penuh sukacita. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, aktivitas hari ini anak-anak membuat video tentang firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yakobus 2 ayat 22a. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Anak-anak lakukan itu ya, lalu kirim videonya. Tuhan memberkati. Oke anak-anak, kita sudah di penghujung sekolah minggu pada hari ini ya. Kita mau berdoa bersama. Yuk, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah online dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua karena kasih penyertaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang terus belajar secara online. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati peralatan yang digunakan. Tuhan juga berkati guru-guru yang membimbing mereka. Berikan kekuatan kepada anak-anak kami Bapa. Tuhan juga berkati orang tua yang mendampingi agar mereka bisa sabar dalam mendampingi anak-anak yang harus belajar secara online untuk saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Pahlawan. Kiranya Tuhan terus berikan berkat untuk gereja kami. Engkau lindungi gereja kami sehingga gereja GKI Pahlawan ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terlebih yang saat ini sedang mengalami pandemi. Kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin kami dari Bapak Presiden, Gubernur sampai RT RW. Tuhan berkati mereka agar mereka bisa mengayomi kami masyarakat Indonesia dengan baik. Dan kami pun bisa tertib melakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, di mana kami harus menjaga kesehatan kami harus menjaga jarak dengan orang lain, kami juga harus melindungi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan saat ini kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
memberkati.